Ad-da'awat wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tafarul khotoya wa dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna la lazo ashrafna. Abdi sadaya nampi seerdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla khaubah wastur lanal awrati wa amini rawati. Taubatan piku Gusti bersihkeun dosa abdi, aurat dosa tutupi karewasan jauhi. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli, sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Muhammadun Abdillahi Syebatan Hashimi, manafiqu sayyima kilabi wa murrata wa ka'bilu ayyi ghalibi piri maliki wa nazriki nahwa wa ibnu khuzemata wa mudrikata Ilyas ma'amudarrin tala nizari ma'adithum ma'adnana sihata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yambaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Al-hadis. Para hadirin rahimahumullah yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sayangi, yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya kita semua, menganugerahi rahmat, inayah, maghfirah
yang sesungguhnya dan yang sesempurna-sempurnanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Al-Fakir sedikit memberikan tausiah, terutama tausiah ini adalah untuk diri Al-Fakir sendiri dan insya Allah untuk semua yang mendengarkan suara Al-Fakir di momen ini. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditakdirkan, kita dipilih, dan kita terpilih untuk menjadi hambanya selalu zikir kepadanya. Alhamdulillah. Karena perilaku, perbuatan, amal seperti begini tidak semua manusia bisa. Tidak. Karena bisanya hanyalah karena barokah Nabi besar, Nabi kita, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diiringkan oleh Allah dan kita dituntun, diarahkan oleh malaikat rahmat untuk bisa kita menyimak, menghadiri, mengikuti acara pengajian seperti ini yang sangat luar biasa menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada tempat yang terhormat, tidak ada tempat yang termulia selain tempat untuk mengingat Allah, tempat untuk belajar ilmu, tempat untuk mudzakarah ilmu. Itulah tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan istana-istana, bangunan-bangunan megah, mungkin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilaknat tempat-tempat seperti itu. Tempat yang sepi, yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dibisakan, dikuasakan untuk mengikuti, menghadiri, menyimak acara ini. Ini adalah acara pengajian, insya Allah. Tadi Al-Fakir membacakan hadis. La yambaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Ini adalah tuntunan bagi kehidupan kita sebagai umat Islam untuk kita bisa selamat dunia dan selamat di akhirat, yang akhirnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita di dunia sukses, aman, nyaman, lancar segalanya. Apapun yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu kita harus mengikuti, menepati apa-apa yang diarahkan, yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Agung, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis saja ini kita masukkan ke dalam hati kita dan kita amalkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita. La yambaghi, tidak pantas, tidak seyogianya, lisiddiqin, bagi orang yang benar, ayyakuna la'anan, yaitu menjadi orang penyumpah serapah. Jadi penyumpah serapah itu kalau bahasa Sunda ya maaf, yaitu semacam gatas harupaten lah. Jadi cepat marah, pemarah. Kalau marah, wah langsung aja kata-kata kotor keluar, kata-kata sumpah serapah keluar. Nauzubillahi min dzalik. Laknat melaknat, kata sumpah serapah dilarang dalam Islam. Jadi kita sebagai Islam, kita harus hassinil akhlaq, kita harus memperbaiki akhlak, budi pekerti, tingkah laku kita yang lembut.
Kita kepada yang bawah daripada kita harus sayang. Kepada sesama yang setara, yang seumur dengan kita harus memuliakannya. Dan kepada yang lebih tua dari kita harus menghormatinya. Itulah ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Dalam hal apapun dituntun. Dalam hal apapun ada aturan. Insya Allah dengan aturan ini kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita pun akan sukses fid daroin, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang telah Al-Fakir katakan tadi. Jadi intinya kita harus pemaaf. Harus pemaaf. Jadi orang Islam itu lembut. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, maksudnya seperti itu. Tapi kita di dalam hal makom, kalau misalkan agama kita dihina, nabi kita dihina, wah itu mah jangan sabar, kita harus berdiri. Fisabilillah. Karena itu adalah berkaitan agama. Nabi saja kalau dia berkaitan dengan dirinya sendiri, dia selalu pemaaf. Diludahin orang-orang kafir, dia usap. Digebukin orang kafir, dia pun diusap, mengalah. Tapi untuk diri pribadi, tapi begitu agama, Allah, keyakinan disinggung, dihinakan, beliau pun berdiri tegap, langsung dia pun memegang pedang. Subhanallah. Ruhbanun billail walayuthum bin nahar. Itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia di waktu siang seperti singa daratan, tegas. Tapi di waktu malam dia merintih, menangis kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, yaitu pengijazahan ilmu Allah, yang tujuannya kita adalah, terutama ini adalah menjadikan suatu zikrullah yang amat besar pahala dan kebaikannya. Dan di samping itu pun adalah ini adalah suatu keharusan yang perlu kita miliki, yang perlu kita amalkan. Ini yang mau diijazahkan oleh Al-Fakir adalah suatu ilmu, yang mana ilmu ini kalau kita kerjakan, kalau kita kuasain, atau kita tebus, atau kita beli dengan prosedur-prosedur di area Al-Hikmah, maka kita akan ditakuti oleh semua para preman. Preman-preman yang galak-galak, yang sangar-sangar. Wah, kalau kita ini amalkan, insya Allah di depan kita akan takut. Jadi kita akan ditakuti oleh orang-orang yang benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga insya Allah tidak ada preman-preman yang ugal-ugalan di kampung kita, berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang tidak terpuji. Insya Allah dengan adanya kita, insya Allah mereka berpikir 1000 kali untuk melakukan hal itu. Jadi intinya, kalau kita melakukan, mengamalkan ini, kita akan ditakuti oleh semua para preman-preman. Apa itu wiridnya? Wiridnya itu adalah ayat khamsu. Ayat khamsu, kalau secara masyhurnya itu adalah ayat 5. Ayat 5 yang dimulai dari alam taro ilal mala'i. 5 ayat itu. Nanti cari aja di Yasin, di surat Yasin kecil, di Majmu Syarif. Di perukunan juga suka ada. Ini sudah masyhur, hampir semua umat Islam sudah mengetahuinya. Tapi Al-Fakir sering mengatakan yang sulit itu adalah pengijazahannya. Karena yang mengijazahkan ilmu itu adalah harus orang yang telah mengamalkan, harus pengamal. Jadi tidak bisa kita dari buku atau dari kitab
kita tulis langsung kita amalkan tanpa ijazah dari guru itu tidak boleh. Terkecuali kita hanya untuk niat ibadah saja, zikir saja. Tidak ada niat untuk menghasilkan khas atau khasiat-khasiat. Ini hadiah pertama ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil mash. Wa khususnya ila hadrati wa khususnya ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyatu sufriyah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib. Wa khususnya hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni. Khususan hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili. Khususan ila hadrati Syekh Ahmad Rifai. Wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadhi Sayyid Asdamilu Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadhi Man Ajajani Hadha. Wa khususan hadrati Abi wa Ummi Al-Fatihah. Biasa setiap Al-Fatihah itu kita baca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus setelah itu kita yang diwiridkan itu ayat khomsu itu, ayat 5 itu. Yang dimulai dari alam taro ilal malai itu. 5 ayat, nanti hari aja itu dibacanya 41 kali setiap habis sholat Isya dan sholat subuh. Itu. Puasanya berapa hari? Puasanya ini 9 hari. Ini puasanya 9 hari, tapi wiridnya terus dulu. Terus wiridnya terus dalam waktu 7 bulan. Terus wiridnya hitungannya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah lewat dari 7 bulan, cukup dibaca 3 kali sehabis sembahyang asar dan sehabis sembahyang subuh. Insya Allah. Ini Al-Fakir silahkan tafadhol. Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir. Insya Allah mustajabah. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Asal pergunakan ilmu ini adalah untuk kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai kita setelah kita ditakuti, disegani orang, kok malah kita membawa orang ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Al-Fakir tidak ridho seperti itu. Jadi bawalah umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita harus mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai para habaib, dan mencintai para zuriyah Rasulullah. Jangan sampai kita mengaku beragama Islam, tapi kita sama habaib tidak suka, sama para tubagus tidak suka, sama ustadz sama kiai tidak suka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.